orang yang sepakat dengan si Robert? Masih ada? Syukur kalau masih ada. Ya, siapa tahu yang lebih bermutu gitu loh ya. Coba kita kasih nih Agus Siagian. Mulut netizen. Iya. Oke, mungkin ini sesi mulut netizen ya. Agus Siagian, silakan nyalakan kamera dulu. Iya bang. Bentar ya bang. Kamera nyala dulu bang. Iya sebentar. Oke. Bang, coba abang kenalan diri dulu. Abang Kristen kah? Betul, Kristen bang. Oke, gimana? Jangan-jangan abang masih ada yang sisa-sisa, masih ada 1-2 orang lagi yang mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan seperti Robert? Iya. Silakan. Jadi misteri. Kan Bang Edis bilang kalau Yesus hamba Tuhan ya. Bukan saya yang bilang itu bang. Coba abang buka Ya, Alkitab. Alkitab. Memang Alkitab berkata seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke Keluaran 3 ayat 2 ayat 14. Oke, apa dikatakan di situ? Bentar ya. Keluaran 3 ayat 14. Di sini dikatakan bahwa Bapa di surga itu berkata kepada Musa ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Itu bukan Keluaran bang. Salah sebentar salah. Yohanes itu bang. Ya ini dia bang. Kok lari Keluaran Musa lagi di situ bang? Gak ada di situ. Silakan. Ya ini dia bang. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Stop dulu. Ya. Beginilah harus kau katakan kepada orang Israel. Ini yang harus kau katakan kepada orang Israel. Apa? Lanjut. Akulah aku. Akulah aku. Oke. Akulah aku itu Ehyer Asir Ehye atau Yahweh. Terus? Telah mengutus aku kepadamu. Telah mengutus aku kepadamu. Siapa aku yang di situ sekarang? Memang huruf kecil ya. Musa bang. Musa. Begitu Musa, bang. ya. Iya. Akulah aku. Yaitu akulah aku itu. Ehye Asir Ehye itu adalah Yahweh. Bapa di sorga. Mengutus aku. Aku kepadamu. Aku di situ Musa. Iya. Mengutus aku Musa kepadamu. Begitu. Nah, itu disalahpahami oleh Mikana. Mengutus aku kepadamu. Mengutus Bapa di surga kepadamu. Salah. Makanya kalau baca Alkitab jangan sambil tidur. Begitu. Itu aku di situ Musa. Bentar ya bang. Coba abang pahami lagi. Akulah aku, beginilah harus kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku, yaitu Bapa di surga itu maksudnya, telah mengutus aku Musa kepadamu, orang Israel. Begitu. Karena waktu itu keadaannya begini. Saya jelaskan konteksnya pada waktu itu. Musa ketika dia diurus hidup di lingkungan kerajaan, dia membunuh salah seorang Mesir. Begitu. Ketika dia membunuh orang Mesir, dia melarikan diri. Nah, ketika dia melarikan diri, dia hidup di tengah-tengah orang Midian dan dia menikah dengan salah seorang perempuan Midian. Nah, ketika dia berumur 80 tahun, waktu dia sedang menggembalakan domba di burning bush itu, api yang menyala di belukar, tetapi belukar itu tidak hangus terbakar. Dia datang mendekati api itu. Nah, disitulah dia.
Musa, Musa, begitu. Akulah Allah ayahmu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku mengutus kamu kepada orang Israel, ya, kepada Firaun untuk membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika dia berbicara seperti itu, Bapa di surga berbicara seperti itu, Musa itu menolak, Bang. Dia nggak mau. Utus saja orang lain, kata dia. Begitu, tapi Tuhan bersikeras memaksa dia untuk melakukan perintah Tuhan. Lalu Musa bilang, lalu apa yang harus kukatakan kepada mereka nanti jika mereka tidak percaya? Nah, maka dikatakan, beginilah harus kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku, yaitu Bapa di surga, telah mengutus aku Musa kepadamu. Begitu. Seperti itu. Artinya, Itu pemahaman yang benar, yang Alkitabiah seperti itu. artinya kan berarti Bapa di surga itu mengutus Bapa di Musa. surga kepada Musa, kan gitu? Bukan, mengutus Musa kepada orang Israel. Bentar ya, biar kita lihat lagi dulu. Coba baca yang baik-baik ya, baca yang baik-baik. Coba baca lagi. Bentar ya, saya baca lagi ya. Ada terjemahan-terjemahan lain, Bang, di situ, Bang. Firman Allah kepada Musa, Mm-mm. Aku adalah aku. Mm-mm. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku. Telah Siapa itu? Sebentar. Akulah aku. Siapa itu? Bapa di surga Terus? telah mengutus aku kepadamu. Oke, telah mengutus aku kepadamu. Aku di situ siapa sekarang? Jadi kalau kita lihat ini, Bang Edis, ini kan Bapa di surga berbicara kepada Musa ini, ya kan? Betul. Terus Bapa di surga ini berkata, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke, telah mengutus Artinya di aku. sini, Siapa itu yang harus ngomong seperti itu? coba bentar ya. Kalau dari ayat 14 ini memang masih agak susah sama apanya. Tapi kalau kita lihat selanjutnya di ayat 15 ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Oke, Keluaran pasal yang ketiga ayat 14, Bang ya. Baik, karena banyak orang mengira ini akulah aku telah mengutus aku, berarti Bapa di surga mengutus Bapa di surga. Ya, nggak apa-apa, Bang. Pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman orang-orang yang baca Alkitabnya itu sambil tidur-tiduran. Baik, saya balikin dulu kamera saya, Bang ya, biar Abang tidak salah paham ya, Bang ya. Baik. Saya lihat Abang gagal memahami ayat yang sederhana ini karena Abang mungkin hanya bandingkan satu terjemahan. Oke? Abang lihat ini ya. Cara kalau Anda bingung dengan Alkitab, lihat terjemahan-terjemahan yang lain gitu ya. Karena terjemahan yang kita punya, TB ini adalah terjemahan interlinear. Jadi kata per kata. Baik. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini merujuk kepada siapa? Bapa di surga. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Siapa ini? Bapa di surga. Telah mengutus aku kepadamu. Aku yang ini siapa? Nah, itu problemnya di situ, Bang. Kenapa Aku dia yang ini adalah Musa, dia Bang. huruf kecil? Iya, Sementara aku. Lihat, Bang. Sementara ini masih Bapa di surga yang berbicara ini. Iya, karena kata kuncinya di sini. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapa di surga menyuruh Musa untuk mengatakan begini. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku di sini adalah Musa, mu di sini adalah orang Israel. Belum, saya sepertinya nggak Musa itu, Bang. Cuman kenapa dia huruf kecil itu aja aku jadi bingungnya di situ. Karena kan yang berbicara ini masih Bapa di surga ini. Kan dari Baiklah, baik. Ya, dia kayaknya ada terpengaruh sama Mikana. Baik. Oke.
hanya mau cari apanya, kok ini kayaknya masih misteri gitu. Artinya belum ketemu mana yang bisa kita pegang gitu. Karena Baik. firman ini kan yang berbicara bahwa Bapa di Nah surga. ini aja nih. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari nih. Bis ini bahasa Indonesia sehari-hari nih. Kata Allah, aku adalah aku ada. Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Dia yang disebut aku ada sudah mengutus saya kepada kamu. Itu apa? Terjemahan yang lain maksudnya itu, Bang. Mm-mm. Gimana? Masih bingung lagi? Masih bingung lagi. Kan kenapa? Maksudnya Oke, ini kan perlu kita luruskan, Bang. Maksudnya biar supaya kita juga jangan jadi bingung kan. Oke, kita baca saja perikop penuhnya ya. Kita baca perikop penuhnya ya. Keluaran pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat yang pertama saja. Oke? Mm-mm. Boleh? Ya. Oke. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Horeb, ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpan. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ia di sini siapa? Musa. Oke. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku akan turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, dan juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau, perhatikan, kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan mereka berkata, ya, Allah nenek moyangmu, sebentar. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku. Nah ini, di sini kata kuncinya nih. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi, akulah aku di sini, Bapa di surga, telah mengutus aku di sini Musa. Kepadamu, kepada orang Israel. Nggak ada. Itu kan selanjutnya itu, Bang. Nggak ada koma, nggak ada apa itu, Bang. Artinya Bapa di sorga yang berbicara itu semua. Terus apa gunanya beginilah kau katakan? Kan ini kan tentang Musa yang minta sama Tuhan. Saya harus ngomong apa sama orang Israel gitu loh.
Apa yang harus kukatakan kepada orang Israel Tuhan? Kalau mereka bertanya tentang nama. Berarti Gitu loh. maksudnya- Maka saya firman tangkap ini Tuhan, maksudnya Bang di sini. gimana? Berarti saya tangkap apa yang maksudnya. Firman Tuhan itu berbicara kepada Musa, artinya dia disuruh berkata, katakanlah kepada umatku Israel, gitulah itu ceritanya ya. Sebutkanlah aku telah mengutus Musa, gitu. Iya, telah mengutus aku. Ya kalau ngomong sama orang Israel telah mengutus Musa, ya nggak masuk akal. Iya, maksudnya kan ini akunya ini kan huruf kecil, itu yang masih makanya kita jadi agak Iya, aku di sini ini merujuk kepada Musa yang harus ngomong begitu. Jadi Musa harus ngomong begini, hai orang Israel, si akulah aku, ya, si akulah aku telah mengutus aku kepadamu, wahai orang Israel, gitu. ya, maksud Bang Iris begitulah itu. Kan gitu. Bukan maksud saya, itu yang ditulis dalam Alkitab itu. Itulah maksud Alkitab itu. Iya, tapi ini kan yang bicara ini kan nggak putus gitu loh Bang. Oke, gini sajalah, biar enak. Kalau akunya saya ganti dengan saya gimana? Ya, sama aja. Oke, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus saya kepadamu. Gimana? Nah, Saya kalau di sini siapa? Kalau itu mungkin agak bisa dimengerti ya kan? Agak bisa mengerti agar Iya, makanya kita harus merujuk ke bahasa aslinya. Kita harus merujuk ke bahasa aslinya. Kata aku di sini merujuk kepada siapa, begitu. Ya. Ada yang bagus nih kalau Abang mau baca nih Bible Hub nih ya. Nih, ada nih ini lengkap ini ya, seluruh bahasa dia ada di sini. Oke, kelihatan ya. Kita buka Genesis. Exodus berapa tadi? Exodus berapa? 3 ya? Exodus 3 kan tadi? Keluaran 3. Ayat yang ke 14. Oke. Kita baca yang interlinear Hebrew. Hebrew. Sebentar. Bentar Bang ya, saya carikan dulu yang Hebrew Bang ya. Iya Bang. Sebentar, kita cari bahasa aslinya. Nah ini Hebrew ya. Oke, kelihatan? Ya. Nih. Ini kata perkatanya Bang. Nih. Akulah aku. Ya. Beginilah harus kau mengucapkan kepada orang Israel. Nih. Aku adalah aku, mengutus saya. Nih. Selahani. Nah, kata ha'ani ini maksudnya saya. Saya di sini merujuk kepada Musa. Untuk mengirim untuk keluar kepadamu, begitu. Jadi maksudnya sang akulah aku mengutus saya, yaitu Musa, kepada engkau orang Israel untuk membawa engkau keluar dari tanah ini, dari cengkeraman Firaun. Begitu maksudnya. Masih belum paham lagi? Kalau belum paham lagi, nanti saya bentur-benturin dulu kepala saya Ubin Bang. Itu bisa diterima dengan tafsiran begitu. Tapi bukan tafsiran Bang, itu yang ada dalam Alkitab. Saya itu jarang sekali nafsir Bang. Iya, tapi bagaimana dengan ini Bang? Yang mana? Yohanes 8 ayat 24 ini. Apa di situ? Ini kayaknya kebanyakan nonton Mikana dia nih. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Karena kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Iya. Gitu Siapa loh, di situ dia itu? Bapak di sorga loh.
Mesias. Coba abang baca satu perikop. Abang baca satu perikopnya. Ini kan judulnya Yesus bukan dari dunia ini. Oke, baca. Dari Silakan. 21 ya. Oke, silakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Terus? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Terus? Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke. Maka Lagi ngomongin siapa itu? Memang di dalam pikiran mereka, akulah dia itu, kata Tuhan Yesus, akulah dia kepada mereka itu mikirin bahwa Yesus itu siapa? Atau mereka sedang mempertanyakan Yesus itu siapa? ya tentu Bapa di sorga. Salah. Ianya. Salah, Bang. Lagi Bang. Itu sebenarnya kalau abang baca berkali-kali, Tuhan Yesus mengklaim dirinya sang Mesias, Bang. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, apa yang orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin konfirmasi kepada Yesus? Gini Bang, begini. Makanya begini, yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen membaca Alkitab, dikira Alkitab ini latar belakangnya itu adalah Yesus orang Samosir, dikira Yesus orang Batak, Bang. Bukan, Bang. Ketika kita baca Alkitab, kita itu harus tahu, Bang, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini bukan orang-orang Batak. Itu adalah berpikir bahwa Yesus adalah Mesias, Bang. Makanya tanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami di dalam kebimbangan? Jikalau engkau adalah dia, katakanlah sejujurnya. Makanya berkali-kali mereka ingin mengkonfirmasi, katakanlah apakah engkau Mesias, gitu loh. Abang tahu itu enggak? Karena ketika kita membaca Alkitab, kita buang konteksnya bahwa orang-orang sedang menantikan Mesias, maka kita sedang membaca Yesus versi orang Samosir, Bang. Jadi kita anggap ini Yesus datang ke Samosir, ke tengah-tengah orang Batak, lalu ada ahli-ahli Taurat yang juga orang Batak, pemakan babi. Repot. Kalau seperti ini kita mikirnya, Bang, kacau lah sudah, Bang. Kacau. Selesai kita, Bang, baca Alkitab gini caranya, Bang. Gitu. Makasih Bang Aman. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita itu harus menenggelamkan diri kita sebagai orang-orang Yahudi. Betul Bang. Iya saya. Gitu. Artinya gini, saya hanya mau pengen supaya ini jangan jadi misteri ya, supaya jadi bahan pelajaran bagi kita semua. Maksudnya jangan jadi bingung kan gitu. Artinya kita mengikuti yang kita Oke Bang, sebenarnya begini Bang. Sebenarnya yang membuat Yesus sendiri coba buka Markus pasal yang ke-16. ya. Coba. Ayat Ada perikop-perikop apa saja di situ? Markus pasal-pasal.
Kok Markus? Bukan Markus bang, sorry bang, kok Markus? Matius bang. Matius pasal 16. Ya. Coba abang lihat perikop-perikopnya apa aja? Ayat 1. Ya, ada perikop-perikopnya di situ bang. Judulnya apa aja? Judul perikopnya. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Terus? Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Terus? Pengakuan Petrus. Oke, baca coba. Yang pengakuan Petrus. Silakan baca. Ayat 13. Silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Stop, bang. Ini pernyataan penting ini, dan orang Kristen luput membaca ini banyak. Ya contohnya Robert. Gini, sebenarnya bang, pertanyaan siapa ya anak manusia, siapa Yesus? Itu Tuhan Yesus sendiri yang sudah melontarkan pertanyaan itu kepada masyarakat. Coba lanjut. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Terus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Stop di situ bang. Itu pertanyaan paling krusial dan paling penting bang. Itu kan kata orang, betul? Tetapi Tuhan Yesus sendiri bilang, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Itu sudah dibilang oleh Tuhan Yesus. Menurut kamu siapa saya? Kata Tuhan Yesus. Ini kepada semua orang Kristen. Petrus mewakili semua orang Kristen. Hei kamu orang Kristen, menurut kamu siapa saya Yesus ini? Apa jawab Petrus? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah bang. Engkau adalah Mesias. Atau bahasa Yunaninya Kristus. Itu bang, itu. Injil itu berbicara tentang itu. Makanya bang, ketika kita tidak ngerti konsep Mesias, nggak ngerti konsep mesianik, maka kita baca Alkitab itu, Yesus itu ya orang Manado, orang Batak, orang Jawa gitu bang. Selesai sudah kita bang, baca Alkitab sudah. Kebuang sudah konsep atau konteks mesianiknya itu udah kebuang. Begitu bang. Coba lanjut lagi. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Iya, itu bang. Nah makanya bang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mempertanyakan itu bang. Itu terus yang ditanya. Sampai berapa lagi kau biarkan kami kebimbangan? Apakah engkau Mesias? Katakan dengan jujur kepada kami. Tuh. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu, akulah Mesias. Karena menurut, kalau abang belajar agama Yahudi, kalau orang bilang saya Mesias, maka dia Mesias palsu. Makanya Tuhan Yesus membuktikan itu dengan tanda begitu. Coba abang baca lanjut, tadi abang mau bilang apa? Ya maaf saya potong ya bang. Silakan. Sebenarnya saya nggak ingin membantah Bang Edi. Saya selama ini mengikuti dan saya ya percaya apa yang saya pelajari di TikTok Bang Edi. Cuman yang saya masih makanya tadi saya katakan jadi misteri itu kan di Kelurahan 3 tadi kok bahasanya sepertinya Allah itu berkata, aku mengutus aku kepada aku. Kan itu. Oke. Coba abang baca sekarang Yohanes pasal yang ke-10. Itu yang membuat jadi, loh kok jadi begitu ya? Bagaimana yang begitu? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut lagi bang. Yohanes pasal yang ke-10. 10 ayat. Coba kita baca, kita mulai dari ayat 20. Sebentar bang ya. 20 dulu bang. Kita mulai dari ayat 20. Ya. Perikopnya apa di situ bang? Coba bacakan bang. Baca perikopnya. 22. Oh 22. Bentar. 22 perikopnya Yesus ditolak orang Yahudi. Nah ini, coba silakan abang baca lagi. Ayat 22.
Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan Stop di dulu bang, stop dulu bang. Tidak lama kemudian tibalah hari raya. pentahbisan Bait Allah di Nah, Yerusalem. Kalau abang tidak paham ini, kalau abang melihat Yesus sebagai orang Batak atau orang Manado di Samosir, ya nggak ada ini bang. Selesai kita baca Alkitab begini. Jadi kita harus ngerti ini apa maksudnya. Makanya ketika kita baca Alkitab, kita itu harus ngerti konteksnya itu konteks agama Yahudi. Begitu. Oke, lanjut bang. Dan Ketika Yesus itu- berjalan-jalan. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka 24-nya. orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Iya, itu bang. Jadi sebenarnya bang, mereka ini pengen kamu Mesias nggak sih begitu? Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diutus kepada Yohanes Pembaptis, abang ingat peristiwa itu? Mereka mengutus untuk datang kepada Yohanes. Apakah engkau nabi yang akan datang? Apakah engkau Mesias? Coba, abang ingat di mana perikop itu? Coba, jangan-jangan abang nggak tahu itu? Tahu? Yang mengatakan, telah kau lihat orang buta berjalan gitu ya, orang lumpuh berjalan. Bukan bang, salah bang, salah. Jadi mereka mengutus utusan mereka ahli-ahli Taurat itu kepada Yohanes Pembaptis. Apakah dia Mesias? Coba ya, kita bacakan dulu. Yohanes pasal berapa itu teman-teman? Yohanes pasal berapa teman-teman? Sebentar ya, sebentar. Bentar ya. Itu ada di Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 Nah, coba bang, Yohanes pasal 3. ayat Ya, pasal yang kedua-dua. Boom, diddy boom. Yohanes 3 Who wrote all the jokes on the wall in the men's room? Bukan ini yang Couldn't be you, 'cause all the jokes you know I know too. ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yohanes, Boom, diddy boom. untuk bertanya apakah engkau nabi yang akan datang, apakah engkau Elia, apakah engkau Mesias. Are you and it might be me? How can you draw what you never seen? Ooh. 3:27. maksudnya Yohanes 3 ayat 27. Bukan. Ya, penonton juga banyak yang nggak tahu ternyata. Yohanes 3:28 bukan itu. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi ya. Yohanes Yohanes 3 ayat 28. 28. Ya. Coba bang, Kamu silakan baca. sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Iya. Aku diutus untuk mendahuluinya. Begitu. Jadi Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan lihat.
Aku mengutus utusanku untuk berjalan mendahului engkau. Tahu? Seperti itu. Jadi kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Mesias itu. Nah, sekarang penutup saja Bang. Penutup Injil. Penutup Injil ya Bang ya. Injil itu dibuka dari Injil Matius, ditutup Injil Yohanes. Oke? Coba Bang, kita ke Matius pasal yang pertama. Matius ayat 1. Ya, Matius pasal yang ke-1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke, inilah silsilah. Yesus Kristus. Oke, kenapa kok di situ dibilang silsilah Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias? Ngapain dia kok dibuka dengan istilah begitu? Makanya kalau kita membaca Alkitab, tidak ngerti apa itu Kristus, tidak ngerti apa itu Mesias, ya memang bubarlah sudah.